Komisi 10 DPR RI mengharapkan ujian nasional berbasis komputer dapat memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan nasional yang juga berdampak pada meningkatnya kualitas lulusan. Anggota Komisi 10 DPR RI, Esti Wijayanti mengatakan, pemerintah harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer dapat berjalan lancar. Kesiapan anak didiknya, kesiapan peralatannya, softwarenya, hardwarenya, dan tentu juga tenaga pendidiknya, guru-gurunya, termasuk juga aturan-aturannya. Nah, yang terpenting di dalam hal ini adalah jangan sampai ujian nasional yang menggunakan sistem komputer ini justru akan menghambat anak-anak kita di dalam proses melaksanakan ujian nasional. Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan integritas menjadi salah satu masalah terbesar bangsa Indonesia. Untuk itu, Anies berharap sekolah-sekolah mulai sedini mungkin membiasakan agar ujian dikerjakan dengan jujur. Bahwa kalau ingin nilai UN itu berwibawa, maka sekolahnya juga harus jujur. Angka UN-nya berapa gitu, terus tanya, indeks integritas sekolahmu berapa? Otomatis karena nilai tinggi itu menjadi tak bermakna jika sekolahnya adalah bukan sekolah yang punya indeks integritas tinggi. Nah, selama ini kan kita tidak memperhatikan itu. Meskipun kita tahu kenyataannya contek-mencontek itu kan sistematis. Nah, kalau Anda melakukan justru nanti menurunkan nilai atau bobot dari angka UN-nya. Andri TV Parlemen melaporkan. Kerja pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dan ini dinyatakan terbuka untuk beberapa agenda masih tertunda, khususnya di dalam pendalaman, dan hari ini agenda kita adalah melanjutkan sisa agenda kemarin 6 April dengan agenda yang belum dibahasnya adalah A. Perkembangan pelaksanaan program-program strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan B. Perkembangan penyaluran dana BOS tahun anggaran 2015. Itu yang kemarin belum kita tuntaskan. Seperti itu ya, rekan-rekan sekalian. Ada hal yang mau disampaikan dalam waktu 1-2 menit. Silakan Pak Menteri. Apresiasi atas kebaikannya untuk memungkinkan jadwal sehingga kita bisa melaksanakan sore hari ini. Sebelum revisi anggaran tahun anggaran 2015 pada pasal 64 ayat 2, jika memang disposisi dari pimpinan DPR sudah bisa sampai kepada Komisi 10, karena itu akan sangat membantu proses kami. Pak Menteri, jadi yang disampaikan Pak Menteri ini merupakan penjelasan dari apa yang tadi malam kita ada di sisa waktu kita bahas, disposisi dari pimpinan DPR. Bila disposisi itu cepat pada hari ini bisa kita terima, tentu nanti kita bisa coba agendakan. Tapi mekanisme pergeseran anggaran dari satu unit utama kepada unit utama yang lain. Untuk itu selanjutnya atas dua agenda yang kemarin masih belum terbahas. Dan di meja pimpinan sekarang ada 9. Bahan kami untuk mengawal terselenggaranya program-program yang disebut selama 5 tahun ini, termasuk kaitkan dengan agenda prioritas ini. Mengapa itu kami perlukan? Salah satu contoh Pak, di sini saya tertarik ada dengan program SMK yang meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing internasional. Saya sangat setuju kalau kita memang prioritas ke depan ini membangun SMK. Tapi kalau lihat dari target ini dengan tinggal 4 tahun, rasanya ini gimana yang mencapai target ini? Saya pikir mungkin kalau kami belum terima dokumen ini, kami belum tahu strategi seperti apa. AIP atau KIP Pak Menteri. Dulu ini program lanjutan daripada BESU. Dulu ke Kementerian
selanjutnya ke ini banyak keluar Bang. Karena di bank itu selain harus buka rekening juga ada yang disesatkan di luar Bang. Sudah berkeluarga dan teman-teman sulit mereka bisa kembali. Mohon penjelasan Bang. Kecuali mereka bilang mau sekolah kalau pemerintah menjalankan halaman 8, yaitu dalam upaya melakukan revolusi karakter bangsa. Antara lain di sini upayanya adalah membangun pendidikan kewarganegaraan. Saya masih belum bisa mengerti yang dimaksud membangun pendidikan kewarganegaraan itu apa? Karena sekarang mata pelajarannya kan sudah ada. Kemudian menurut hemat saya, apa mungkin karakter bangsa itu dicapai dengan revolusi? Apa tidak sebaliknya, bahwa pendidikan itu adalah bertahap? Yang kedua, Bapak, saya membaca di halaman 33 tentang tujuan dan sasaran BOS tahun 2015 yang dikatakan di jenjang pendidikan dasar nomor 1 itu adalah membebaskan seluruh peserta didik dan miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik sekolah negeri maupun swasta, ataupun juga sampai nomor 3 meringankan beban biaya operasi sekolah baik bagi peserta didik di sekolah swasta. Pada hakikatnya semua yang miskin memang harus dibebaskan dari pungutan. Yang kedua, yang menjadi masalah adalah ketika bicara BOS itu adalah sama antara negeri dan swasta. Sementara pembiayaan, maka mestinya ada pemikiran bagaimana kemudian bisa meringankan kepada sekolah-sekolah swasta. Jangan pernah berpikir sekolah swasta itu seperti di kota. Semua seperti di kota yang dengan fasilitas lengkap, kemudian menarik biaya besar dari anak didik, dan kemudian dengan segala kelengkapan yang sudah dimiliki. Tetapi kita berpikir terhadap peran-peran swasta yang sampai di pelosok-pelosok daerah, yang di situ faktanya adalah banyak sekolah swasta yang setengah mati, hampir tutup, gurunya dibayar sangat rendah. Apakah dimungkinkan di dalam peraturan ini BOS untuk sekolah swasta mungkin bisa ditambah? Karena beban operasional swasta dengan negeri itu berbeda. Pertama itu. Kalau itu tidak, apakah ada alokasi anggaran yang dimungkinkan untuk membantu sekolah-sekolah swasta? Peran sangat ramah ini. Bagaimana kalau kemudian supaya mereka tetap punya siswa, misalnya, dengan tidak memberikan tambahan-tambahan ruang kelas, agar sekolah swasta tetap punya peran penting di dalam proses dunia pendidikan kita. Apapun mereka berjuang dulu, sekolah swasta dulu itu lebih bagus daripada sekolah negeri. Tapi sekarang memang dengan pasca mohon tidak dicobakan pada saat diawali pada saat ujian nasional, tetapi diawali dulu dengan contoh-contoh nanti di provinsi, percontohan di provinsi, diawali dulu dengan ujian semester untuk diturunkan kepada masyarakat yang ada juga pada. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, Disebut di sini Pak.